Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menjelaskan terkait dengan 4 wirausaha sukses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dari Citra Lestari. Nama saya Muhammad Ikram. Nama saya Fahri Tidak Hartawan. Nama saya Adi Saulia. Nama saya Andi Misha. Oke, jadi saya akan menjelaskan wirausahaan yang bernama Chairul Tanjung. Chairul Tanjung, si anak singkong pemilik PT Prop yang terbagi menjadi Mega Prop, Global Resource Transport Jawa yang aktivitas awalnya dengan selalu berusaha menempuh pendidikan yang dengan baik yang merupakan kelulusan kedokteran gigi Universitas Indonesia tahun 1987. Dia berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa membebani orang tuanya dengan berjualan menawarkan jasa setelah kelulusannya. Dia mempelajari bisnis yang awalnya membuat toko, alat kedokteran, dan laboratorium, namun mengalami kebangkrutan. Dia kemudian memulai usahanya bersama temannya dengan membuat perusahaan ekspor sepatu. Pada suatu saat beliau sukses membangun grup bernama Para Industri Holding yang kemudian berubah nama menjadi PT Grup Chairul Tanjung yang tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Chairul Tanjung, mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional. Kemudian pesan Chairul Tanjung agar generasi muda sama memanfaatkan kecerdasan satu. Sikap yang dimiliki Chairul Tanjung adalah tidak mudah dalam berusaha. Aspek yang menghadirikannya yaitu ia selalu sabar di setiap progres usahanya. Kemudian yang kedua ada Bob Sadino. Bob Sadino lahir pada 9 Maret 1933. Beliau merupakan salah satu juragan produk pangan dan ternak yang sukses. Proses awal kewirausahaannya diawali dengan memasarkan telur ayam negeri bersama istrinya. Di suatu masa, ia memutuskan untuk mendirikan pasar modern yang dinamakan Cemcik. Ia juga mengimpor bibit ayam broiler yang kemudian berpengaruh bagi perkembangan peternakan di Indonesia. Sikap yang dimiliki Bob Sadino adalah penuh dengan bisnisnya dan tak pernah putus asa. Aspek panjang keberhasilannya, ia berani dalam menghadapi kenyataan baru yang lebih menantang dengan mengganti strategi bisnisnya dengan memikirkan minat konsumen. Sikap Bob Sadino yang sama dengan kita, yaitu memiliki semangat tinggi dan tidak mudah putus asa. Ketiga ada Atta Halilintar. Atta Halilintar seorang youtuber dan konten kreator ternama di Indonesia yang dikenal sebagai seorang kewirausahaan sukses karena memiliki beragam bisnis yang berkembang pesat. Salah satu langkah awal Atta Halilintar adalah dengan mendirikan label pakaian Atta yang mengusung konsep streetwear dan urban fashion dengan gaya yang unik dan identitas yang kuat. Label pakaian ini berhasil menarik perhatian anak muda dengan penggemar Atta Halilintar. Kolaborasi dengan influencer dan selebriti lainnya turut mendukung popularitas bisnis fashionnya. Selain bisnis fashion, Atta Halilintar gaya terjun ke berbagai bidang usaha lain termasuk industri kuliner, musik, dan pendidikan dengan semangat kewirausahaannya yang tinggi. Atta Halilintar membuka restoran, label musik, dan platform pendidikan online yang sukses. Sikap yang dimiliki oleh Atta Halilintar memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Aspek penunjang keberhasilannya yaitu dia berani bereksplorasi di berbagai bidang dengan bekerja keras, berorientasi dengan memiliki
memiliki visi misi yang jelas sehingga ia berhasil membangun kerajaan bisnis serta menginspirasi masyarakat. Sikap Atta Halilintar yang kebanyakan sama dengan Inta, yaitu bekerja keras untuk memperjuangkan atau mengembangkan suatu bisnis. Yang keempat adalah misi Indah Studi berupa dengan julukan Ratu Laut, mengawali usaha dengan pakaian pesanan serta bisnis pesawat. Awalnya ia melirik bisnis perikanan di Madura melalui modal sebesar 750. Hasil menjual belasan kemudian membeli ikan, kemudian menjual ke restoran. Dia bekerja keras sampai berhasil menguasai perusahaan pelelangan ikan di perdagangan. Uzi menjajaki pasar ekspor ikan dan lobster, namun terkendala transportasi. Kemudian dia membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutannya. Lama-kelamaan berkembang menjadi armada maskapai penerbangan susi air di masa sekarang. Susi sukses dan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Sikap yang dimiliki Susi adalah mau bekerja keras dan cerdas dalam mengelola keuangan bisnisnya. Aspek penunjang keberhasilannya yaitu ia cerdas dalam mengatur hal bagaimana bisnis bisa sukses di suatu saat. Sikap Susi yang kebanyakan sama dengan kita yaitu mandiri, mau bekerja keras untuk mensukseskan tujuan. Sikap Susi yang kebanyakan sama dengan kita yaitu mandiri, mau bekerja keras untuk mensukseskan tujuan dan tentunya pemberani.